Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Ajeng Kinasih, NIM D400-180-166. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cycloconverter. Apa sih cycloconverter itu? Bagaimana prinsip kerjanya? Dan juga apa saja penerapan atau aplikasi dari cycloconverter tersebut. Mari kita lihat. Jadi, cycloconverter itu merupakan sebuah rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Jadi, apabila ada dua rangkaian elektronika daya yang mempunyai masukan AC dengan frekuensi tertentu akan dirubah menjadi gelombang AC juga, namun dengan frekuensi yang berbeda. Itu merupakan pengertian dari cycloconverter. Nah, kemudian bagaimana prinsip kerja cycloconverter? Prinsip kerja cycloconverter yaitu frekuensi dari gelombang input berubah dengan mengubah sudut penyelutan yang diharapkan atau yang diinginkan pada trisistor atau biasa disebut SCR dengan mengganti tiristor tungkai positif dan negatif. Kita bisa mendapatkan frekuensi output variabel yang bisa frekuensi step up dan step down dibandingkan dengan frekuensi input. Jadi begitulah prinsip kerjanya, yaitu dengan mengubah sudut penyelutan dan juga mengganti resistor tungkai positif dan negatifnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian cycloconverter pada aplikasi PSIM. Rangkaian cycloconverter pada aplikasi PSIM ini terdapat dua ya, yaitu yang menampilkan gelombang positif dan negatif, juga yang menampilkan output. Nah, rangkaian pada PSIM ini yang menampilkan gelombang positif dan negatif terdiri dari dua SCR yang terhubung paralel dengan sumber AC. Pada SCR 1 terhubung langsung anodanya dengan sumber AC. Kemudian gating block sebagai arus pemicu terhubung dengan gate dan anoda yang langsung terhubung dengan beban resistif atau R. Kemudian pada SCR kedua, katoda terhubung langsung dengan sumber AC. Gating block terhubung dengan gate sebagai arus pemicuan dan anoda yang terhubung dengan beban resistif. Nah, itu rangkaian pertama. Ini merupakan contoh hasil gelombang dari rangkaian cycloconverter yang menampilkan gelombang positif dan negatif. Gelombang positif merupakan gelombang yang keluar dari katoda dari trisistor yang dipengaruhi oleh arus pemicu atau trigger yang berada di gate. Sedangkan gelombang negatif itu merupakan gelombang yang keluar dari anoda trisistor yang dipengaruhi oleh arus pemicu atau trigger. Besar trigger mempengaruhi bentuk dan besar gelombang. Nah, pada gelombang yang pertama ini merupakan contoh gelombang yang mana sudut penyelutan pertamanya yaitu 0 sampai 45 dan sudut penyelutan duanya 180 sampai 225. Nah, yang kedua ini merupakan contoh dari sudut penyelutannya yaitu 0,90 dan yang kedua 180 sampai 270 sepertinya. Dari kedua gelombang tersebut dapat terlihat bedanya ya. Kalau yang pertama itu hanya ada satu gelombang pada V out, V negatif, V positif, V trigger 1 dan V trigger 2. Nah, sedangkan pada gelombang yang kedua terdapat dua gelombang pada V out, V negatif, V positif, V trigger 1 dan V trigger 2. Sekarang rangkaian kedua yaitu rangkaian yang menampilkan output. Rangkaian ini tuh sama dengan rangkaian yang pertama. Hanya saja perbedaannya terletak pada beban. Pada rangkaian ini, beban yang digunakan yaitu beban RL atau beban resistif dan beban induktif yang dipasang secara seri. Pada rangkaian ini menggunakan metode switching.
yang mana output akan berbentuk gelombang positif dan negatif. Kemudian ini merupakan hasil gelombang dari rangkaian cycloconverter yang menampilkan output. Gelombang positif pada output berasal dari trigger pada sudut 100 sampai 100 derajat, 100 sampai 180 derajat. Sedangkan gelombang negatifnya berasal dari trigger pada sudut 180 derajat sampai 360 derajat yang berasal dari tiristor kanan dan tiristor kiri. Beban RL seri mempengaruhi bentuk gelombang. Jadi kalau tadi yang menampilkan gelombang positif dan negatif itu besar triggernya yang mempengaruhi bentuk besar gelombang, sedangkan pada gelombang yang menampilkan output ini yang mempengaruhi bentuk gelombang adalah beban RL-nya, yaitu RL seri. Nah, pada gelombang juga dapat dilihat bahwa gelombang yang pertama ini merupakan hasil dari sudut penyulutan yang pertama 0 sampai 45 derajat dan sudut yang kedua 180 sampai 225 derajat. Dan pada gelombang pertama ini terdapat pada V outputnya ada dua gelombang, yang satu lembah, yang satu puncak, yang satu lembah. Sedangkan VT1 dan VT2 nya hanya satu gelombang berupa gelombang kotak. Sedangkan pada gelombang yang kedua ini sudut penyulutan pertama yaitu 0 sampai 90 derajat dan sudut penyulutan keduanya 180 sampai 270 derajat. Terlihat bedanya, yang kedua ini outputnya sudah ada beberapa gelombang, tidak ada 1, 2, 3, 4, walaupun yang keempat seperti itu bentuknya. Sedangkan VT1 dan VT2 nya terdapat dua gelombang kotak. Kemudian contoh penerapan atau aplikasi rangkaian cycloconverter dapat dijumpai pada motor sinkron, pabrik penggilingan, drive pabrik, dan juga propulsi kapal. Alat-alat tersebut merupakan menggunakan prinsip dari rangkaian cycloconverter. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai rangkaian cycloconverter. Apabila terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya ucapkan ataupun mungkin kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.